Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Septian Fahrudin dari kelas reguler manajemen 6B. Di sini saya akan memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Upah dan Masa Kerja terhadap Produktivitas Tenaga Kerja Karyawan pada Petrokimia Kayaku. Bab 1. Pendahuluan. Ekonomi sumber daya manusia adalah suatu ilmu ekonomi yang diterapkan dalam menganalisis pembentukan dan pemanfaatan sumber daya manusia yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi. Teori ekonomi ini pada analisisnya bersumber daya manusia, sedangkan sumber daya manusia sendiri itu mengandung dua pokok pengertian, yaitu yang pertama, usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi. Dalam arti sumber daya manusia mampu mencerminkan kualitas usaha yang diberikan oleh seseorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan barang dan jasa. Dan yang kedua, sumber daya sendiri menyangkut manusianya yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut, sehingga mampu melakukan kegiatan yang mempunyai nilai ekonomis, bahwa kegiatan tersebut dapat menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi permintaan masyarakat. Tenaga kerja yang mempunyai pendidikan tinggi tentu akan mempunyai tingkat produktivitas yang tinggi pula. Mengapa? Dalam hal ini, peran perusahaan sangat dibutuhkan untuk dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja dengan memberikan hak-hak yang harus mereka dapatkan, seperti memperoleh standar gaji sesuai yang ditentukan oleh perusahaan tersebut, misalnya gaji UMR, dan ada tambahan gaji bila karyawan tersebut melakukan lembur. Motivasi juga sangat penting, karena apabila karyawan diberikan motivasi, mereka dapat semangat kerjanya, maka secara otomatis mereka juga merasa diperhatikan dan akan berpengaruh pada hasil kerjanya serta meningkatnya produktivitas dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya, rumusan masalah dari pembahasan yang telah dipaparkan dalam latar belakang di atas. Permasalahan yang akan dibahas lebih lanjut yaitu yang pertama, apakah terdapat pengaruh variabel tingkat upah terhadap produktivitas tenaga kerja. Yang kedua, apakah pengaruh variabel tingkat masa kerja terhadap produktivitas tenaga kerja. Tujuan penelitian ini antara lain yang pertama itu untuk mengetahui tingkat variabel terhadap tingkat upah terhadap produktivitas tenaga kerja, dan yang kedua untuk mengetahui pengaruh variabel tingkat masa kerja terhadap produktivitas tenaga kerja. Bab 2. Landasan teori. Upah adalah pembalas berupa uang sebagainya yang dibayarkan untuk membalas jasa atau sebagainya alat pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan oleh karyawan dalam melakukan pekerjaan. Pembayaran juga dapat dihitung sebagai jumlah tetap untuk setiap tugas yang terselesaikan oleh karyawan, seperti upah atau upah tugas atau upah borongan, dalam hal hitungan jam atau harian. Ketentuan masa kerja bagi karyawan. Memang tidak ada satupun pasal di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan tentang masa kerja yang wajib dihitung sejak hari pertama kerja untuk karyawan swasta. Tidak seperti PNS pada umumnya, di mana menurut Undang-Undang pensiun PNS disebutkan masa kerja sejak mulai bekerja, baik tetap atau temporer atau lainnya, dan dengan digaji dengan APBN. Pada pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang hubungan kerja diatur secara jelas bahwa hubungan kerja itu muncul karena adanya perjanjian kerja. Perjanjian kerja sendiri yang dimaksud adalah karena adanya unsur-unsur seperti di bawah ini. Yang pertama, ada perintah, upah atau gaji, dan yang ketiga adanya pekerja yang diperjanjikan. Definisi dan hubungan antara teori variabel. Jadi upah sendiri merupakan imbalan yang diterima oleh pekerja atas jasa yang diberikan dalam memproduksi atau barang jasa.
dari perusahaan tersebut. Jadi pada dasarnya itu upah harus sebanding dengan kontribusi dan produktivitas pekerja dalam perusahaan tersebut. Hubungan antara upah dan jam kerja menunjukkan bahwa tinggi jam kerja belum tentu mempengaruhi upah yang diterima oleh pekerja. Misalnya, pekerja tersebut melebihi jam kerja dan belum tentu juga gajinya dapat sesuai, karena bisa jadi sukarela dalam perusahaan tersebut untuk melakukan kegiatan kerjanya lebih, jam kerjanya lebih. Produktivitas adalah ukuran sejumlah mana sumber-sumber daya alam, teknologi, dan manusia dipergunakan dengan baik dan dapat mewujudkan hasil tertentu diinginkan. Jadi secara singkat, produktivitas juga dapat dikatakan sebagai ukuran mengenai apa yang diperoleh dari apa yang diberikan, seberapa jauh masukan input dan outputnya, dan menghasilkan keluaran output baik kuantitatif maupun kualitatif sesuai dengan standar baku yang telah ditetapkan. Kerangka teori pengaruh upah menurut mukjizat, terdapat beberapa faktor yang berpengaruh dalam penentuan tingkat upah, antara lain gaji upah yang diberikan oleh pihak swasta. Upah akan cenderung naik jika salah satu pihak, terutama swasta, menaikkan tingkat upahnya, sehingga akan diikuti oleh kenaikan upah pegawai negeri. Yang kedua, kondisi keuangan negara. Kenaikan tingkat upah akan sulit dilakukan jika kondisi negara dalam keadaan tidak menentu atau tidak stabil. Yang ketiga itu ada biaya hidup. Jadi biaya hidup di suatu negara juga akan berpengaruh terhadap tinggi rendahnya tingkat upah. Dan yang keempat ada peraturan pemerintah terhadap adanya peraturan pemerintah yang dapat membatasi tingkat upah. Dan yang kelima, kekayaan negara. Yang kaya dalam perekonomian maka akan dapat memberikan tingkat upah yang lebih tinggi. Pengaruh masa kerja dalam bentuk sejumlah uang dalam kenyataan tidak pernah fleksibel dan cenderung terus-menerus turun karena lebih sering dan lebih banyak dipengaruhi oleh berbagai macam kekuatan institusional seperti tekanan serikat dagang atau serikat buruh. Kerangka pemikiran X1-nya itu penawaran, X1 upah, penawaran organisasi buruh, kemampuan untuk membayar, produktivitas, dan biaya hidup. X2-nya itu masa kerja baru 0 sampai 6 tahun, masa kerja sedang adalah 6 sampai 10 tahun, masa kerja lama adalah dari 10 tahun sampai lebih selanjutnya, sampai masa akhir pensiun. Variabelnya itu produktivitas tenaga kerja yang menghasilkan jumlah produksi yang sama dapat diperoleh dengan menggunakan sumber daya yang lebih sedikit. Produksi yang lebih besar dapat dicapai dengan menggunakan sumber daya yang sama. Hipotesisnya yaitu dalam penelitian ini memberikan hipotesis sebagai berikut. Yang hipotesis satunya itu terdapat pengaruh tingkat upah terhadap produktivitas tenaga kerja. Hipotesis kedua, diduga masa kerja karyawan berpengaruh pada kinerja karyawan pada kantor cabang PT Petrokimia Kayaku. Diduga bahwa lingkungan kerja dan stres kerja berpengaruh secara simultan terhadap kinerja karyawan pada kantor cabang Petrokimia Kayaku. Bab 3, metode penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Data primer. Menurut Sugiono, yaitu data primer langsung memberikan data kepada pengumpul data. Jadi dalam penelitian ini, data primer yang dimaksud adalah data yang berhubung dengan variabel tingkat upah terhadap produktivitas dan tenaga kerja karyawan yang dapat langsung dari responden. Data sekunder. Menurut Sugiono, data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan datanya kepada pengumpul data. Biasanya data ini diperoleh secara tidak langsung dari sumber-sumber lain, masih ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas. Data ini diperoleh melalui Departemen Tata Usaha di perusahaan. Penelitian ini berlokasi di
kantor cabang PT Petrokimia yang terletak di Jalan Cisanggiri, Blok Q nomor 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Populasinya sendiri generasi yang terdiri dari objek subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan, dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya dalam pengambilan data yang menjadi populasi untuk penelitian ini, yaitu karyawan dari bagian produksi pada kantor cabang Petrokimia Kayaku, yaitu sebanyak 52 orang. Sampel juga di sini kami mengambil sampel bila populasi besar peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada di populasi. Untuk itu sampel yang diambil adalah dari populasi harus betul-betul representatif atau mewakili. Adapun teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan pendekatan probability sampling jenuh. Teknik pengumpulan datanya itu menggunakan kuesioner. Dalam kuesioner ini digunakan dalam skala Likert yang terdiri dari sangat setuju, setuju, cukup, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Skala Likert sendiri yang dirancang untuk memungkinkan responden menjawab berbagai tingkat pada setiap objek yang diukur. Yang kedua itu menggunakan wawancara. Jadi wawancara tersebut langsung dengan interview orang yang diwawancarai melalui media komunikasi. Jadi wawancara ini langsung dengan HRD tersebut. Yang terakhir, teknik analisis data. Dalam setiap penelitian ilmiah, pengolahan datanya merupakan mengartikan sebuah data menjadi sebuah pendapat yang akhirnya dapat ditarik menjadi sebuah kesimpulan. Dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan program aplikasi software pengolahan data SPSS. Dalam melihat pengaruh upah dan masa kerja terhadap produktivitas tenaga kerja karyawan pada PT Petrokimia Kayaku dengan variabel Y, di mana Y-nya produktivitas tenaga kerja dan koefisien garis regresi, X1-nya upah dan X2-nya masalah kerja. Sekian dan terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari pemaparan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.